Udah ini pengurus cabang, yaitu tentang motivasi bagi seorang planter ya. Motivasi bagi seorang planter. Mungkin perlu sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa apa yang disebut dengan motivasi. Motivasi adalah dorongan atau hasrat dari dalam maupun dari luar untuk melakukan atau untuk mencapai sesuatu kegiatan atau pekerjaan lah ya. Oleh karena itu ini mungkin yang menjadi topik pemaparan presentasi yang dipilih oleh pengurus P3RI yang disampaikan melalui saya ini. Itu yang terkait dengan motivasi. Terus yang terkait dengan planter, mungkin di dalam pemikiran teman-teman semua ya, itu pasti urusannya urusan tanaman ya. Nah sekarang sebelum saya menginjak ke hal lebih lanjut, saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian ya kan, siapa saja yang ada di planter, siapa saja yang ada planter, itu kan ada seorang planter ya kan. Saya ingin tanya, planter itu siapa aja sih gitu kan. Ada yang bisa jawab? Nah, ya nanti kita lanjutkan ya, planter siapa aja. Namun yang disebut dengan motivasi bagi seorang planter adalah ada dua kunci ya dari materi atau pemaparan yang saya sampaikan siang hari ini. Itu ada dua kunci. Satu adalah dorongan atau semangat, komitmen dari dalam maupun dari luar lingkungan ya, yang membuat seorang planter itu bekerja secara profesional dalam mengelola kebun sawit. Dalam hal ini adalah PTPN 4 adalah komoditasnya adalah sawit ya kan, sawit. Kemudian yang kunci yang kedua yaitu memimpin tenaga kerja mencapai target produksi, menjaga kualitas hasil, serta menerapkan prinsip keselamatan kerja dan keberlanjutan. Karena ini penting ya. Nah, kenapa judul pemaparan ini disampaikan seperti ini ya. Nah, jadi terkait dengan yang saya sampaikan di awal, jadi motivasi bagi seorang planter di kebun ya, motivasinya apa? Yaitu satu, seorang planter itu adalah ujung tombak ya kan, ujung tombak keberhasilan perkebunan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh luas areal atau teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh semangat, kompetensi, disiplin, dan dedikasi setiap insan yang bekerja di lapangan. Kemudian yang kedua adalah motivasinya apa bagi seorang planter, yaitu menjadi atau siap menghadapi tantangan seperti perubahan cuaca ya kan. Kita kan sering mendengar bahwa cuaca di Indonesia ini yang ekstrim itu ada La Nina, El Nino ya kan, ada yang kebanyakan air, ada yang kekurangan air, kemarau panjang ya. Itu harus siap dihadapi oleh seorang planter. Kondisi lahan ya, kondisi lahannya bagaimana, miring ya, kalau datar enak ya kan, tapi kalau miring, terjal atau kemiringannya lebih daripada 10%, apa yang perlu dilakukan di situ ya. Terus hama dan penyakit, kalau hama penyakit yang rutin saya kira bisa ditangani, namun ada hama dan penyakit yang katakanlah yang sporadis ya, yang numpang lewat katakanlah seperti itu. Terusan tuntutan peningkatan produktivitas ya, produktivitas makin lama tuntutannya seperti apa yang disampaikan kepada Operation Head PTPN 4 Regional 7 Pak Budi Susilo tadi, adalah makin lama tantangannya makin ke depan itu makin gede ya kan. Tapi alhamdulillah PTPN 4 tadi disampaikan adalah mendapat produktivitasnya mencapai peningkatan cukup signifikan ya. Tantangan tersebut bukan hambatan, tapi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, profesionalisme, dan komitmen dalam memberikan hasil terbaik kepada planter ya. Nah ini tadi yang saya tanyakan kepada teman-teman sekalian ya.
Planter adalah semua bagian, mulai dari estate manager, yang manajer kebun, sampai dengan mandor, ya asisten kepala, asisten updealing, mandor kebun, mandor besar, mandor kebun, dan mandor-mandor sampai krani, itu adalah apa namanya, planter. Dalam hal ini adalah planter ya. Sekarang kalau misalnya ada beberapa pertanyaan ya, apakah tenaga harian ya, tenaga pelaksana yang ada di harian itu juga termasuk planter ya? Secara umum ya, tapi secara spesifik tidak, karena mereka adalah pelaksana operasional ya. Dia hanya menjalankan instruksi atau apa namanya, ya instruksi lah daripada jabatan-jabatan yang saya sampaikan di paparan itu ya. Jadi dia hanya pelaksana operasional ya, sedangkan estate manager, asisten kepala, asisten updealing, mandor besar, mandor panen, dan seterusnya sampai krani, itu adalah tugasnya adalah mengelola dan mengawasi ya. Beda ya, kalau yang ada di jabatan ini jadi istilah profesionalisme ya kan, profesional ya, ini dia mempunyai tanggung jawab, beda dengan pelaksana harian ya. Dia punya kompetensi ya, dia punya target ya kan. Namun kalau misalnya pelaksana harian tidak ya, makanya di luar daripada yang disebut dengan planter ini ya. Jadi ini nanti apa tugasnya masing-masing, peran utamanya mungkin nggak perlu saya bahas secara lebih rinci ya kan. Ini umum ya kan, seperti yang diketahui oleh teman-teman semua, yang ada di yang akan dilakukan di PTPN 4 saat ini seperti ini ya. Nah, ini secara umum ya, planter di perkebunan kelapa sawit umumnya memiliki kompetensi, dan ini hal-hal yang perlu saya sampaikan adalah umum juga ya, yaitu merencanakan pekerjaan budidaya dan panen ya, memimpin dan memotivasi tenaga kerja, mengawasi kualitas pekerjaan di lapangan, mengelola produktivitas dan efisiensi biaya, menerapkan SOP serta keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan melalui praktek budidaya yang berkelanjutan ya, dan menganalisis data produksi serta mengambil keputusan operasional ya. Nah, motivasi yang diberikan agar seseorang planter mampu yaitu adalah mencapai target produksi sesuai rencana ya, meningkatkan produktivitas dan kualitas panen, memimpin serta membina pekerja agar bekerja disiplin sesuai SOP tentunya ya, menjaga tanaman sebagai aset perusahaan, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, alat dan biaya operasional, mengutamakan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan melalui praktek budidaya, dan terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan kepemimpinan. Itu kira-kira motivasi yang diberikan agar seorang planter mampu dalam mencapai hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi. Nah, ini bentuk-bentuk motivasi bagi seorang planter ya. Sebetulnya banyak ya, motivasinya banyak. Ini hanya saya rangkum berdasarkan pengalaman saya selama di PTPN 7 ya. Hal-hal yang umum yang pernah dilakukan dan mungkin saat ini juga dilakukan teman-teman sekalian di PTPN 4 tentunya ya. Yaitu motivasi berprestasi ya. Kaitannya sama prestasi ya. Terutama dalam mendorong planter untuk mencapai target produksi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu hasil panen. Kemudian motivasi kepemimpinan, itu juga penting. Mendorong planter menjadi pemimpin yang mampu memberikan arahan, membina pekerja, menyelesaikan masalah, dan membangun kerjasama tim. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi juga motivasi tanggung jawab, yaitu menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebun, sehingga planter menjaga tanaman, sarana, dan aset perusahaan dengan baik.
Terus kemudian motivasi profesionalisme, yaitu mendorong planter bekerja berdasarkan data tentunya ya, SOP perusahaan dan standar budaya yang berlaku serta terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Kemudian motivasi apa lagi? Motivasi keselamatan kerja. Penting ini. Karena kenapa? Kalau misalnya kerja tapi tidak dilakukan hal-hal yang bisa memberikan keselamatan kepada pekerjaannya, ya sama aja gitu kan ya, akan menjadi beban perusahaan juga ya, yaitu menanamkan budaya kerja yang aman melalui kepatuhan terhadap prosedur K3 dan penggunaan APD ya, alat pelindung diri. Dan kemudian adalah motivasi keberlanjutan ya, karena kita tahu seperti contohnya adalah saya dulu mulai tahun 85 sampai pensiun 2014 ini, alhamdulillah BTP-nya makin lama makin bagus ya, dan memberikan dampak tentunya kepada pekerja-pekerjanya ya, baik golongan 1 maupun golongan 4 semualah. Dan itu motivasi keberlanjutan, yaitu mendorong planter menjaga kesuburan ya, perlu menjaga kesuburan ya kan, karena kalau tanahnya degradasi ya, kesuburannya kurang, tentunya akan berdampak kepada produktivitas ya. Mengelola air secara efisien, mengurangi dampak lingkungan ya, macam-macam ini dampak lingkungan karena pencemaran ya kan, dampak lingkungan karena erosi, gempa dan lain-lain, dan menerapkan praktek perkebunan berkelanjutan ya. Nah ini contoh, saya memberikan contoh penerapan motivasi di kebun kelapa sawit. Ya mungkin bukannya kelapa sawit aja, mungkin untuk perkebunan ya. Ini untuk jabatan seorang asisten labeling ya, yaitu memberikan briefing pagi ya, yang isinya misalnya target kerja ya, target kerja hari ini apa gitu kan, terus tolong keselamatan yang perlu dipersiapkan seperti apa gitu kan, dan apresiasi serta pencapaian tim seperti apa gitu kan. Ini tugas daripada asisten afdeling. Terus kemudian yang kedua adalah asisten afdeling dapat memberikan penghargaan kepada pekerja yang disiplin dan berkinerja baik. Misalnya contoh misalnya penilaian daripada masing-masing ini asisten misalnya blok ya, atau masing-masing kalau ini masing-masing mandor lah, bisa diciptakan seperti itu. Terus melakukan coaching ya kan, coaching itu pendampingan ya, kalau misalnya ada yang salah dibenerin ya kan. Nah, ini maksudnya ini, tapi bukan berarti gurui gitu kan, menggali daripada si pekerja itu dalam rangka untuk perbaikan ya kan, demi meningkatkan keterampilan misalnya dari sisi panen atau pemeliharaan ya. Kemudian melibatkan pekerja dalam diskusi penyelesaian masalah operasional ya, sehingga mereka bisa merasa dihargai dan memiliki peran dalam keberhasilan tim ya. Nah ini contohnya tadi secara umum ya. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan secara lebih rinci ya kan, misalnya bentuknya apa aja itu, yang misalnya contoh ya, itu briefing pagi misalnya ya kan, pagi-pagi ya, itu sebelum bekerja itu melakukan kegiatan itu apa aja yang perlu dilakukan, misalnya menyampaikan target kerja harian misalnya. Jadi briefing pagi, berapa sih kerja hariannya hari ini, berapa gitu kan, apakah itu panennya puncak atau panennya yang hari-hari biasa ya kan. Itu perlu disampaikan setiap hari pagi. Terus kemudian yang kedua yang nggak salah pentingnya, yaitu kualitas kerja dan keselamatan ya.
perlu disampaikan bahwa kualitasnya seperti kalau misalnya panen ya kan, jangan sampai buah yang fraksinya 0 atau 00 itu dipanen ya, perlu di ini. Tapi sebelumnya kan udah melalui sensus ya gitu. Terus memberikan motivasi singkat misalnya, contoh ya kan, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang terlewat ya kan. Terus kemudian mengapresiasi pencapaian hari sebelumnya ya. Jadi perlu disampaikan bahwa hari sebelumnya itu pencapaiannya itu apakah di atas target atau di bawah target, mungkin bisa di dalam briefing pagi itu perlu disampaikan ya. Kemudian apresiasi kinerja pekerja misalnya, atau memberikan penghargaan kepada pekerja yang menunjukkan kinerja baik. Misalnya seperti tadi yang saya sampaikan adalah produktivitas panen terbaik. Siapakah pemanen yang terbaik gitu kan? Kehadiran yang terbaik, maksudnya kehadiran yang tepat waktu lah misalnya. Disiplin kerja yang terbaik, penerapan K3 yang terbaik, kualitas kerja yang terbaik, pokoknya yang terbaik lah gitu kan ya. Ini memberikan apresiasi ya. Nah, ini coaching atau pendampingan di lapangan. Nah, planter mendampingi pekerja secara langsung, yaitu untuk memberikan contoh teknik kerja yang benar ya. Kalau misalnya salah diberikan diberikan contoh atau dicontohi bagaimana yang sebaiknya itu yang benar seperti apa, sehingga paling tidak itu menjadi acuan daripada pekerja yang tadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih kurang betul ya. Terus membantu menyelesaikan kendala di lapangan. Misalnya di lapangan ada beberapa kendala, misalnya contoh kalau misalnya panen, misalnya buah udah dipanen tapi nggak bisa dikirim ke pabrik misalnya. Nah, misalnya ada beberapa kendala apa, misalnya hal-hal yang bisa diselesaikan di situ ya. Memberi masukan secara konstruktif ya, memberi masukan langsung ya, apa misalnya masukannya seperti apa ya. Terus mengembangkan keterampilan pekerja. Kemudian evaluasi dan umpan balik yang positif ya, itu bentuk motivasinya bisa disampaikan seperti itu. Misalnya mengadakan evaluasi rutin terhadap hasil kerja dengan menyampaikan kelebihan yang sudah disampaikan ya. Misalnya kalau misalnya kelebihan target itu kan apa hal-hal yang bisa dicapai di situ ya, disampaikan kelebihannya seperti apa ya, memberikan saran perbaikan tanpa menyalahkan ya. Kemudian menetapkan target yang realistis untuk periode berikutnya ya. Saya kira ini kan sudah tertuang di dalam RKAP ya. Pelatihan singkat ya, on the job training ya kan, mengadakan pelatihan singkat artinya yang bisa dilaksanakan di lapangan itu ya kan, misalnya contoh teknik panen yang benar ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa pemanen yang panennya kurang benar, mungkin ya kan bisa diselesaikan atau diberikan contoh bagaimana yang seharusnya panen yang benar ya kan. Demikian juga dengan pemupukan yang tepat misalnya ya kan, apakah pengaduannya, apa penaburannya ya, apa pelaksananya ya kan, perlu diberikan contoh bagaimana yang sebaiknya yang benar. Demikian juga dengan perawatan tanaman, pengendalian gulma, keselamatan kerja, penggunaan alat kerja juga ya. Kadang-kadang penggunaan alat kerja ini kalau nggak benar bisa membawa resiko, pasti ujung-ujungnya akan menjadi kecelakaan kerja bagi si pekerja itu sendiri ya. Ya, terusan kompetisi antar tim ya, ini juga perlu ya kan, yaitu mengadakan lomba ya kan, ya blok per blok ya kan, penerapan K3 ya, updeling ya kan, terbaik ya, kehilangan atau losses yang terendah ya kan, ini perlu mungkin. Nah, mungkin yang terakhir yaitu motivasi yang terkait dengan melibatkan pekerja dalam pemecahan masalah ya. Ini kadang-kadang agak kurang ya pada waktu itu, kalau misalnya dari pimpinannya itu tidak mengajak mengajak terlebih dahulu dalam rangka untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan, yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas, yaitu solusi terhadap kendala di lapangan, dan ide untuk meningkatkan efisiensi kerjanya seperti apa ya. Nah, ini contoh ilustrasi ya, ilustrasi
briefing pagi yang dilakukan oleh seorang asisten updrilling ya, salah satu planter yang ada di di kebun lah ya kan, itu dalam rangka memberikan briefing pagi yang terkait apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi ya, apakah target harian, pencapaian atau masalah penggunaan K3 dan lain-lain. Itu kira-kira ya hal-hal penghargaan, coaching, pelatihan ya, kegiatan kebersamaan ya perlu ya kan. Nah, ini pesan motivasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Keberhasilan sebuah perkebunan tidak dibangun dalam satu hari ya, tetapi melalui kerja keras yang dilakukan secara konsisten setiap hari ya. Setiap pohon yang dirawat dengan baik, setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai standar, dan setiap keputusan yang diambil dengan penuh tanggung jawab akan menjadi fondasi keberhasilan perusahaan ya. Itu pesannya. Nah, ini moto ya. Silakan kalau teman-teman nanti akan membuat moto tersendiri, silakan. Ini paling tidak contoh moto yang perlu saya sampaikan di dalam presentasi ini, yaitu kerja keras, kerja berkualitas, tanaman produktif, lingkungan lestari, bersama membangun PTPN 4 Regional 7 yang berdaya saing. Itu motonya kira-kira. Silakan kalau teman-teman akan membuat ilustrasi sendiri. Nah, ini kesimpulannya dari pemaparan yang singkat yang sore hari ini saya sampaikan adalah motivasi bagi seorang planter di tanaman kelapa sawit adalah dorongan untuk memimpin dengan baik ya, bekerja secara profesional, mengelola kebun secara efektif, mengembangkan kompetensi, dan membangun tim yang produktif. Kemudian yang kedua yaitu dengan motivasi yang kuat, planter mampu meningkatkan hasil produksi, menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta mendukung keberlanjutan usaha perkebunan. Ya. Dan kemudian terakhir kesimpulannya ada di perusahaan seperti PTPN 4 Regional 7, motivasi ini juga perlu selaras dengan budaya perusahaan dan nilai-nilai akhlak ya yang sudah ditetapkan ya oleh BUMN, sehingga kinerja individu dan tim akan terus berkembang. Itu kira-kira kesimpulannya. Mungkin sebelumnya ini saya berikan ilustrasi juga, planter yang hebat, kebun produktif, perusahaan kuat, kita sejahtera. Baik, itu sih kira-kira. Ini mungkin hanya sekedar ilustrasi, sekedar gambaran aja ya. Nilai-nilai akhlak atau budaya yang ada di PTPN 4 adalah akhlak ini ya kan. Jadi ini mungkin teman-teman sudah paham semua ya kan. Ini hanya sekedar untuk untuk diketahui ya kan. Artinya ini jangan hanya sekedar slogan, tapi bisa benar-benar bisa diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari. Baik, saya kira itu pemaparan yang bisa saya sampaikan meskipun secara singkat ya kan, sehingga paling tidak itu bisa memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian ya kan, selaku planter yang ada di PTPN 4 ya kan, sesuai dengan bidang tugas maupun jabatannya masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.